Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Di malam hari ini kita berjumpa, ini hari kedua di minggu pertama di bulan yang baru di tahun Shine and Glory. Tahun 2023 kita memasuki bulan yang baru, bulan Juli. Kita percaya di sepanjang bulan Juli ini hidup saudara dan saya diberkati Tuhan, dikasihi Tuhan, ditolong Tuhan, hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kesuksesan, hidup dalam berkat-berkat Tuhan, hidup dalam pertolongan Tuhan, hidup dalam mukjizat Tuhan, hidup saudara dan saya dilindungi, dijagai dari segala mara bahaya, kecelakaan, niat orang jahat, malapetaka, virus, bakteri, dan hal buruk lainnya. Apa saja yang saudara dan saya kerjakan bersama dengan Tuhan Yesus dibuatnya berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita, rumah tangga kita, keluarga besar kita, dan juga seluruh aspek dalam kehidupan kita. Shalom, saya mengucapkan selamat malam bagi kita semua yang senantiasa selalu setia dalam mengikuti ibadah Minggu Mukjizat ini. Kita percaya pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Iman kita kepada Tuhan juga tidak akan sia-sia. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu selalu baik. Tuhan selalu ada menyertai hidup saudara dan saya. Dia menopang setiap kehidupan kita. Ketika kita lemah, Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi hidup saudara dan saya. Ketika kita putus asa dan hilang harapan, Tuhan yang akan menghampiri dan menghibur hidup saudara dan saya dengan sukacita dan damai sejahtera yang baru. Ketika kita mengalami kegagalan demi kegagalan, Tuhan mengingatkan saudara dan saya kembali bahwa Dia memiliki rencana yang indah bagi hidup saudara dan saya. Bahkan Dia menyediakan berkat-berkat yang baru. Bahkan Dia menyediakan, mempersiapkan sesuatu yang indah bagi hidup saudara dan saya. Bahkan ketika kita sedang berjalan sendirian, ingat, kita tidak berjalan sendiri. Meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan secara kasat mata, tetapi Tuhan selalu ada dan nyata untuk menyertai langkah kaki hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ketika kita sedang menghadapi dan berhadapan dengan pergumulan, permasalahan, problematika kehidupan, percayalah Tuhan senantiasa selalu ada beserta dengan kita untuk menolong hidup kita, untuk memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup yang sedang kita alami, dan Tuhan Yesus juga akan memberikan jawaban dari setiap pergumulan, doa, dan juga harapan yang Bapak Ibu Saudara naikkan selama ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan, selamat berjumpa dalam ibadah Minggu Mukjizat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, minggu ini minggu berkat, minggu sukacita, minggu damai sejahtera, minggu di mana nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan oleh anugerahnya yang besar, oleh sukacita yang besar, di mana saudara dan saya bukan hanya melihat, tetapi kita juga boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa dahsyatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya anugerah Tuhan itu besar bagi hidup saudara dan saya. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan sekitarnya. Dan mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, NTT, NTB, di seluruh tanah air Indonesia. Shalom, selamat malam buat kita semua. Dan saya juga ingin menyapa buat rekan-rekan saya yang ada di negeri jiran Malaysia, ada di Semenanjung, ada di Sabah, ada di Sarawak. Teman-teman yang di Timor Leste, salam, selamat malam. Teman-teman yang ada di Singapura, teman-teman yang ada di Hong Kong, teman-teman yang ada di Taiwan, teman-teman yang ada di Turki, teman-teman yang ada di Eropa, di Amerika, di belahan penjuru dunia manapun, saya mengucapkan shalom, selamat malam bagi kita semua. Dan saya juga mengucapkan shalom bagi rekan-rekan yang ada di Facebook, yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official. Saya mengucapkan shalom, selamat bergabung dalam ibadah Minggu Mukjizat
di hari ini. Saudara silakan bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook. Tujuannya agar kita memberkati banyak orang. Siapa tahu di luar sana ada orang-orang yang sedang berhadapan dengan pergumulan, berhadapan dengan sakit penyakit, berhadapan dengan jalan-jalan buntu, pintu-pintu yang tertutup. Dengan cara kita membagikan, men-share firman Tuhan ini, ibadah ini, orang lain mendapatkan pengharapan yang baru, pertolongan yang baru, sukacita yang baru, dan serta mujizat yang baru. Saudara tinggal bagikan siaran live ini di beranda-beranda Facebook dan juga di grup-grup Facebook. By the way, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita biasanya perjamuan di minggu pertama, perjamuan kali ini di gereja kami, di gereja Jesus Christ Church yang kita kasih ini, maka akan melakukan perjamuan di minggu kedua, minggu depan ya, bukan minggu pertama. Karena di minggu pertama itu di gereja kami ibadah on-site itu terlalu banyak sekali rundown susunan acara demi acara. Ada doa pengurapan minyak, ada mengembalikan persembahan persepuluhan. Kalau ditambah lagi perjamuan suci, ibadahnya akan terlalu panjang. So that's why kami menyepakati untuk memindahkan perjamuan suci dari minggu pertama masuk ke minggu yang kedua, sehingga minggu pertama bisa dimaksimalkan dengan pujian penyembahan, firman Tuhan, kita mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, dan juga kita menerima doa pengurapan minyak. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, buat Bapak Ibu Saudara yang ingin mengembalikan persembahan persepuluhan yang adalah milik Tuhan, nomor rekeningnya ada di bawah ini, atau setelah ibadah ini saudara bisa mendapatkannya. Nomor rekeningnya saudara bisa lihat baik-baik. Saudara boleh kirim persembahan perpuluhan yang adalah milik Tuhan. Ingat ya, persembahan perpuluhan adalah milik Tuhan yang dikelola oleh gereja, di mana sang gembala gereja tersebut harus bertanggung jawab atas setiap persembahan persepuluhan yang telah jemaat kembalikan. Oleh karenanya, di gereja ini, Bapak Ibu Saudara, seluruh persembahan persepuluhan dan juga persembahan yang Bapak Ibu Saudara kembalikan dan berikan bagi gereja, hasilnya adalah adanya gereja Jesus Christ Church di Gedung Metro Pasar Baru lantai 3. Dan ada 300 kursi, ada ruang ibadah yang nyaman, yang ada AC-nya, full musik, dan sehingga pada akhirnya kita beribadah. Dan persembahan persepuluhan yang saudara kembalikan dan persembahan yang saudara berikan tidak saya pergunakan sembarangan. Khususnya untuk saya pribadi, saya tidak menggunakan uang yang ada di gereja di bawah pengembalaan saya. Saudara tahu pelayanan saya tidak selalu ngomong tentang uang. Saya juga tidak pernah mengingini uang jemaat. Saya percaya hidup saya di tangan Tuhan, diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, dan disertai oleh Tuhan. Saya hanya ingin mengajak setiap kita, mengajarkan setiap kita untuk kita kembalikan perpuluhan yang adalah miliknya Tuhan. Kalau saudara ingin melihat 90% yang Tuhan berikan atas hidup kita terus berkembang nominalnya, bertambah-tambah, saudara kembalikanlah persembahan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Saudara akan melihat satu perkara yang besar terjadi atas kehidupan saudara. Untuk membuka pintu yang besar dibutuhkan sebuah kunci yang kecil. Kunci yang kecil tersebut bisa membuka pintu yang besar dan juga bisa menutup pintu yang besar tersebut. Artinya kunci yang kecil itu adalah sebuah nilai ketaatan. Ketika kita taat mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, maka kita akan membuka pintu yang besar, pintu kerajaan sorga, untuk berkat-berkatnya dicurahkan atas kehidupan saudara dan saya. Kesehatan, sukacita, penyertaan, damai sejahtera, dan juga tentunya berkat jasmani yang saudara dan saya butuhkan selama kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Kalau saudara tanya sama saya, Pastor Verona kembalikan perpuluhan nggak? Wah saudara, saya ini pendeta yang mengembalikan perpuluhan. Setiap pendapatan, berkat yang Tuhan berikan atas hidup saya, baik itu lewat pelayanan, lewat apapun itu, pokoknya langsung otomatis saya akan potong untuk mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Berapapun, kalau saya
diberkati Tuhan 100 juta, saya kembalikan 10 juta milik Tuhan. Dan saya tahu ketika saya taat dan setia mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, saudara nggak perlu diancam-ancam. Nanti ada belalang pelahap, nanti hidup kita sial, nanti hidup kita bangkrut, hidup kita rugi. Itu mah udah kuno, saudara. Itu mah cara setan untuk menakut-nakuti jemaat Tuhan, supaya pada akhirnya dia mengembalikan perpuluhan. Padahal konsep perpuluhan nggak gitu, saudara. Kita cukup bawa hati kita, kita taat, kita kembalikan apa yang sudah menjadi bagian miliknya Tuhan. Untuk apa? Untuk gereja Tuhan. Untuk gereja Tuhan untuk apa? Untuk pelayanan. Pelayanan untuk apa? Untuk memberkati juga hidup banyak orang. Menolong janda-janda, menolong orang susah, membuat ibadah dan lain sebagainya. Perpuluhan bukan untuk dinikmati secara individu oleh gembalanya atau keluarga gembalanya. Nggak gitu konsepnya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya mengembalikan perpuluhan. Bahkan hari ini pagi dan sore saya kembalikan perpuluhan. Dan juga bukan hanya saya kembalikan perpuluhan, saya juga memberikan excellent sacrifice, persembahan, pemberian yang terbaik. Aduh, kalau saya sama Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan suruh, Fer, berkati orang ini sekian puluh juta. Fer, berkati orang ini sekian juta. Fer, berkati ini 100 juta. Saya nggak lama-lama, langsung saya taruh, saya serahkan, saudara. Karena saya mau taat sama Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, ini nomornya ada di bawah sini. Saudara kembalikan, saudara berikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan doa saya, saudara diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Haleluya. Saya rapikan dulu rambutnya ya, Bapak Ibu Saudara ya. Saya ingin menyapa sekali lagi shalom buat Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung malam hari ini. Kita ada di minggu pertama di bulan Juli di tahun 2023, tahun Shine and Glory. Kita nggak akan nyangka hidup kita dibuat Tuhan bersinar dan dipermuliakan. Bisa dalam satu hari, bisa dalam satu minggu, bisa dalam satu bulan, bisa di seluruh tahun ini. Dan bisa di dalam satu jam kita dipermuliakan, Shine and Glory. Dan Tuhan itu baik dan Tuhan tidak akan pernah melupakan firman-Nya, janjinya kepada hidup saudara dan saya. Dan saya ingin berdoa, kita akan memulai ibadah ini dan kita akan berdoa beberapa pokok doa dan kita akan mendengar firman kabar baik di dalam ibadah Minggu Mujizat ini. Tunduk kepala. Roh Kudus, take over ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Himpunan kami ini, Roh Kudus berkati, Roh Kudus urapi. Yang sakit, Roh Kudus sembuhkan. Yang lemah, Roh Kudus kuatkan. Yang terikat, Roh Kudus lepaskan. Sehingga mereka mengalami Yesus. Roh Kudus membawa kami kepada pribadi Yesus. Pribadi yang luar biasa, pribadi yang dahsyat, pribadi yang satu-satunya yang mengerti dan mengasihi hidup kami umat manusia. Terima kasih Roh Kudus, bawa kami terus kepada Tuhan Yesus Kristus, sertai ibadah kami, berkati kami dari awal, pertengahan, sampai kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, ucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Yang pertama, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan siaran live ini. Apabila ada anak-anak yang sedang sakit, adik-adik yang sedang sakit, Pastor Verona mau berdoa ya, biar adik-adik semua dipulihkan, disembuhkan, nggak batuk-batuk lagi, nggak demam lagi, nggak pilek lagi. Terus aja minum obat. Saya mau berdoa buat adik-adik. Pastor Verona ingin berdoa buat adik-adik dan juga anak-anak, cucu-cucu dan keponakan dari om, tante, oma, opa, dan juga bapak, ibu, saudara sekalian. Adik-adik, mari yuk Pastor Verona ajarkan. Adik-adik taruh tangan kanannya di kening seperti ini. Ya, boleh taruh di kening seperti ini, boleh taruh di dada seperti ini. Pastor Verona ingin berdoa ya. Taruh di keningnya seperti ini tangan kanannya, dan Pastor Verona akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa buat adik-adik yang sedang demam, yang sedang sakit, yang sedang lemah, yang sedang terbaring di rumah ataupun di ruang rumah sakit. Roh Kudus, tolong ambil alih tubuh jiwa roh kami, karena kami percaya firman-Mu, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Oleh karenanya, cabut sakit penyakit kami, sembuhkan, pulihkan, bebaskan, lepaskan kami. Kami percaya anak-anak kami adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang unggul, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berprestasi. Anak-anak kami dijauhkan dari kebodohan, kemalasan,
sakit penyakit, kami tolak kuasa dalam nama Yesus. Darah Yesus melindungi anak-anak kami. Di malam hari ini anak-anak kami sehat, diberkati, penuh sukacita, hidup dalam anugerah Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Berkat-Mu Tuhan atas anak-anak kami berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah sembuhkan, jamah sembuhkan, jamah sembuhkan. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik Tuhan Yesus sembuhkan ya. Adik-adik dibuat Tuhan sehat selalu. Diberkati Tuhan selalu. Izin lagi bersihin rambut Bapak Ibu Saudara. Biar rapih ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya coba lihat dulu ini dulu. Yes. Selamat berjumpa buat Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di Facebook dan juga di YouTube secara live siaran langsung ini. Saya berdoa biar Bapak Ibu Saudara diberkati. Tadi pagi ibadah cukup ramai Bapak Ibu Saudara, dan juga sore juga cukup ramai dengan jiwa-jiwa. Praise the Lord, gereja semakin minggu semakin diberkati, semakin dipercayakan banyak jiwa oleh Roh Kudus. Roh Kudus bawa banyak jiwa, ada pembesar, politisi, ada artis, ada pejabat, ada orang yang berekonomi cukup berlimpah dan juga sederhana. Mereka semua menjadi satu, beribadah di gereja Jesus Christ Church, dan semuanya oleh karena anugerah Tuhan saya layani satu persatu bersama dengan Duta Kristus dan JC Pastor. Kita mendoakan mereka agar hidup mereka terus diberkati Tuhan, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini juga saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang sakit, yang sedang lemah, dan juga yang ekonominya bermasalah. Letakkan saja tangan kanan di dada seperti ini. Dari tempat ini, saudara mendengar suara saya, saudara sepakat berdoa bersama dengan saya. Kita berdoa kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus, maka kuasa mujizat akan terjadi. Kita berdoa ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, biarlah kuasa-Mu Tuhan turun atasnya, turun atas umat-Mu, turun atas anak-anak-Mu Tuhan. Ada ribuan orang yang menyaksikan siaran live di malam hari ini. Roh Kudus jamah, sembuhkan, pulihkan, cabut sakit penyakitnya. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpahkan tangannya atas orang sakit dijamah dan disembuhkan oleh kuasa bilur darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami yakin, kami percaya kuasa Tuhan masih ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizat Tuhan terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah ya Tuhan. Jamah secara sempurna. Kami percaya kuasa Tuhan itu besar, kuasa Tuhan itu luar biasa, kuasa Tuhan itu ajaib, dan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kesembuhan, terima mujizat, terima kelepasan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang ekonominya bermasalah, keuangannya bermasalah, rumah tangganya bermasalah, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Hutang pihutang Tuhan lunasi dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan mampukan kami memiliki karakter dan sifat yang baik, menjumpai orang yang memiutangi kami, dan kami melunasi bukan dengan takut dan gentar, tapi dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan Yesus Kristus, yang membantu, menopang, menyertai, dan menyelesaikan hutang pihutang kami. Tuhan beri hikmat bagi kami, bagaimana kami untuk menerima dan mencari berkat Tuhan, baik itu lewat dagang, mengajar, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan shalom bagi kita semua, jemaat-jemaat Tuhan yang bergabung di siaran live malam hari ini. Yang ada di Indonesia, shalom. Di Kendari, di Malang, shalom. Ibu Evi, selamat malam, shalom, puji Tuhan. Dan juga di Solo, shalom. Sampit, apa kabar? Sampit. Dan juga Malaysia, apa kabar? Saudara bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook. Saudara bagikan. Saudara juga boleh bagikan siaran live ini di grup-grup WhatsApp. Mungkin ada grup rohani, grup gereja, grup apapun, persekutuan doa, grup sekolah, grup keluarga, grup arisan. Bagikan agar menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, karena hari Jumat kemarin kita libur ibadah doa pemulihan wanita, karena saya harus melayani salah satu pengurus
di gereja kami berulang tahun. Jadi ibadahnya diliburkan. Dan malam hari ini sebelum kita dengar firman kabar baik, wanita-wanita Kristus yang menyaksikan siaran live ini dari Sabang sampai Merauke, dalam dan luar negeri, saya ingin berdoa buat wanita-wanita semua. Apapun, sakitkah, pergumulankah, saudara, saya mau berdoa malam hari ini. Sekali lagi, letakkan tangan kanan di bagian tubuh yang sakit. Wanita-wanita yang bergumul juga taruh tangan kanan di dada saja. Izinkan saya berdoa buat wanita-wanita sekalian, ya. Wanita-wanita Kristus siap terima anugerah Tuhan, ya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, aku berdoa buat wanita-wanita Kristus dari Sabang sampai Merauke, di seluruh tanah air Indonesia, dalam dan luar negeri. Tuhan, Engkau yang memulihkan. Tuhan, Engkau yang memberkati. Tuhan, Engkau yang membuat mereka disembuhkan, dipulihkan, dilepaskan, dikuatkan dari segala pergumulan. Tuhan begitu mengasihi mereka. Tuhan begitu menyayangi hidup wanita-wanita Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Doaku untuk mereka, mereka ditolong, diberkati, dipulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang rindu punya anak, mereka diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dan malam hari ini kita akan mendengar firman kabar baik. Siapkan catatan Bapak Ibu Saudara. Mari kita kembali berdoa untuk mendengar firman malam hari ini. Roh Kudus take over seluruh pemberitaan firman. Firman-Mu berita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Sembuhkan kami yang sakit lewat firman-Mu. Kuatkan kami yang lemah lewat firman-Mu. Bebaskan kami yang terikat lewat firman-Mu. Dan firman-Mu adalah jawaban. Your word is the answer for many problems in our life. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Amen. 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 Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan membahas satu firman Tuhan dengan tema belajar berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan di sini tentu merujuk kepada Yesus Kristus. Tuhan andalan kita, Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang perkasa. Sama-sama katakan dengan saya harus mau belajar. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan di Facebook dan di YouTube. Sama-sama katakan dengan saya harus belajar. Saya harus mau belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam terjemahan Indonesia Modern Bible, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mazmur 103 mulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dikatakan demikian firman Tuhan malam hari ini bagi kita semua. Yahweh itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dia tidak akan senantiasa menghukum atau menyimpan murkanya untuk selama-lamanya. Dia tidak memperlakukan kita sesuai dengan dosa-dosa kita, atau membalas kepada kita sesuai dengan kesalahan kita. Seperti tingginya langit di atas bumi, begitulah kasih setianya yang besar terhadap orang-orang yang hormat akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya pelanggaran-pelanggaran kita daripada kita. Seperti Bapa menyayangi anak-anaknya, demikianlah Yahweh atau demikianlah Tuhan menyayangi orang-orang yang hormat akan Dia. Sebab Dia mengetahui rupa kita, Dia juga ingat bahwa kita adalah debu. Tetapi manusia hari-harinya seperti rerumputan, seperti bunga di padang, demikianlah dia mengembang. Jika angin berhembus melewatinya, lenyaplah ia, dan tempatnya tidak akan mengenalnya lagi. Ayat 17. Namun kebaikan Yahweh itu kekal sampai selama-lamanya bagi orang-orang yang takut akan Dia, dan kebenarannya bagi anak cucu. Saudara,
kita diajarkan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan untuk belajar, untuk berterima kasih kepada Tuhan setiap hari. Saya ulangi sekali lagi, setiap kita orang percaya diajar oleh Roh Kudus untuk belajar berterima kasih kepada pribadi Yesus setiap hari. Mengapa kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan setiap hari? Karena setiap hari hidup kita disertai Tuhan. Hidup saudara dan saya, keluarga rumah tangga saudara dan saya, setiap hari kita disertai Tuhan. Kita bisa bernafas, kita masih bisa sehat, kita masih bisa melihat suami, wajah istri, lihat wajah anak-anak. Kita masih bisa makan sama-sama di rumah, di mall, di tempat makan. Kita masih bisa menjalankan gereja penggembalaan kita. Kita juga masih bisa menjalankan perusahaan, toko, bisnis, dagangan. Dan kita juga masih bisa bekerja sampai hari ini di perusahaan-perusahaan yang terkenal. Kita juga masih diberikan anugerah, masih bisa bekerja, makan, minum, sehat, jalan sana, jalan sini. Saya percaya semua hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, bagi semua jemaat Tuhan, ribuan jemaat Tuhan yang ada di Facebook, yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official, ingatlah, saudara dan saya ada, itu karena kebaikan Tuhan. Kita bisa bangun di pagi hari ini, itu karena kebaikan Tuhan. Kita bisa ada sampai di malam hari ini, itu karena kebaikan Tuhan. Yang seharusnya mungkin di bulan Januari kita sudah meninggal, mungkin di bulan Februari kita sudah bangkrut, mungkin di bulan Maret kita harusnya bercerai, di bulan April mungkin kita sudah nggak punya daya untuk keuangan finansial, mungkin di bulan Mei kita juga sudah ancur-ancuran, di bulan Juni mungkin kita sudah nggak punya kekuatan finansial dan kesehatan yang baik. Tapi bulan Juli ini kalau kita ada, saya percaya itu karena belas kasih Tuhan. Rumah tangga saudara bertahan itu karena kebaikan Tuhan. Dan anak-anak saudara bisa tumbuh kembang besar dan pintar. Saya percaya ada tangan yang tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasakan nyata adanya, yaitu tangan Tuhan Yesus Kristus kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya dibimbing, diminta oleh Roh Kudus untuk terus mau belajar berterima kasih, bersyukur. We grateful for God. Untuk Tuhan kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, jika kita bisa beribadah seperti ini, itu juga karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa yang namanya kesombongan adalah awal dari sebuah kehancuran. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yang namanya kesombongan adalah awal dari sebuah kehancuran. Siapapun kita mau orang biasa, kita mau orang terkenal, kita mau pelayan Tuhan, kita mau gembala, kita mau pendeta, kita mau pejabat, kita mau artis, kita mau kaum profesional, mau politisi, siapapun kita, apapun latar belakang kita, ketika kita sudah mulai sombong, maka kesombongan itu adalah awal dari sebuah kehancuran hidup dan masa depan kita. Sekali lagi saya akan mengulangi, kesombongan adalah awal dari sebuah kehancuran hidup dan masa depan kita. Karena kesombongan Bapak Ibu Saudara dapat membuat sifat dan karakter kita pada akhirnya menjadi rusak. Dan bukan hanya menjadi rusak, tapi sifat dan karakter kita berubah drastis. Yang tadinya mungkin kita takut akan Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita menghormati Tuhan, kita pergi ke gereja, kita kembalikan perpuluhan milik Tuhan, kita kasih persembahan yang terbaik. Karena kesombongan ini, sehingga kita pada akhirnya melawan Tuhan. Saya rasa saya bisa tanpa Tuhan. Saya rasa saya sanggup menjalankan bisnis ini tanpa melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Saya rasa saya cukup mapan, saya cukup terkenal, saya orang kaya, saya
punya banyak harta berlimpah, saya punya banyak ajudan, saya punya lawyer-lawyer terbaik, saya punya backingan jenderal dan lain sebagainya. Ingat, orang yang sombong, karakter dan sifatnya akan menjadi rusak. Yang mungkin tadinya kita menjadi orang yang setia terhadap istri, mengasihi anak-anak, kita jadi selingkuh karena kita rasa kita punya wajah yang tampan, kita rasa kita punya keuangan yang lebih, kita rasa kita punya kedudukan di kantor, jabatan yang penting. Kita pada akhirnya nggak menjadi contoh yang baik kepada istri dan juga anak-anak kita. Istri kita sampai bingung, perasaan dulu suami saya nggak begitu kelakuannya deh. Waktu dia belum punya uang, waktu dia masih miskin, dia cinta sama hidup saya, Pastor. Dia sayang sama hidup saya, Pak Pendeta. Dia mengasihi hidup saya, Pak Gembala. Bahkan kami makan Indomie sepiring bertiga dengan anak kami. Itu kayaknya nikmat banget. Sekarang kami punya uang puluhan miliar, kami sering tidur di hotel-hotel mewah, kami pergi ke negara satu dan negara lainnya, kami makan siang di Hong Kong, kami makan malam bisa di restoran bintang 6 dan lain sebagainya. Tapi suami saya udah dingin sama saya, nggak perhatian sama saya, sama anak juga. Easy come, easy going aja. Ya udahlah, yang penting papa kasih kamu uang ratusan juta, miliaran untuk kamu senang-senang, having fun dengan teman-teman, untuk bayar sekolah dan lain sebagainya. Nah, orang yang ngerasa dirinya memiliki segala sesuatunya, ngerasa dirinya hebat, ngerasa dirinya punya, ngerasa dirinya dikelilingi oleh orang-orang hebat, sifat dan karakternya akan berubah dan juga rusak. Tahukah saudara, ada di sebuah Bible, ada seorang tokoh di Bible yang bernama Raja Saul. Raja Saul ini tadinya orang yang baik, orang yang tahu budi, orang yang tahu berterima kasih. Tetapi semenjak dia menjadi raja, ditabiskan menjadi raja, memiliki singgasana, memiliki kekuasaan, memiliki pasukan, memiliki otoritas, memiliki nama baik dan lain sebagainya, Raja Saul menjadi pribadi yang arogan, menjadi orang yang memiliki sifat dan karakternya rusak, saudara. Menjadi berubah kepada siapa? Yang pertama berubah kepada Nabi Samuel, utusan Tuhan. Dan yang paling parah, Raja Saul memiliki karakter dan sifat berubah kepada Tuhan. Raja Saul coba untuk menasehati Tuhan melalui Samuel. Oh, biarkan saja saya yang membakar korban bakaran api-apian ini. Aduh, Raja Saul ngerasa dia raja, dia pemimpin, dia punya otoritas. Akhirnya dia angkuh, dia sombong, dia ngerasa dia segalanya. Dan saudara tahu, orang sombong itu masa depannya pasti hancur. Hancur, saudara. Dan pada akhirnya benar bahwa Tuhan merobek kerajaan Raja Saul. Dan sejak saat Raja Saul sombong dan tidak taat dan patuh kepada perintah Tuhan, sejak saat itulah kerajaannya diambil alih oleh Tuhan. Dan Tuhan menemukan seorang anak muda yang ada di padang gembala yang bernama Daud, yang sedang menggembalakan 3 kambing ekor domba. Dan Tuhan menemui dan menjumpai orang yang hatinya begitu luar biasa yang Tuhan temui. Namanya Daud. Saudara, kesombongan bisa membuat sifat dan karakter kita menjadi berubah dan rusak. Jadi ingat, kita nggak boleh sombong, Bapak Ibu, dalam segala hal. Kita harus belajar rendah hati, kita harus dipenuhi buah-buah Roh Kudus. Dan selanjutnya, kesombongan juga adalah awal dari sebuah kehancuran. Kesombongan itu dapat membuat hidup kita pada akhirnya menjadi lupa diri dan tidak mau berterima kasih kepada Tuhan. Lihat ya, rata-rata orang yang sombong itu selalu berkata, ini semua karena saya yang kerja dari pagi sampai larut malam. Oh, wajar dong kalau di rekening saya ada ratusan miliar, wajar dong kalau saya punya rumah ratusan miliar, wajar dong kalau harta saya sampai triliunan. Ini semua karena saya, nggak ada andilnya Tuhan. Aduh, orang kalau sombong mulutnya ngeri, saudara. Orang kalau sombong hatinya ngeri. Orang kalau sombong pikirannya ngeri. Arogannya setengah ampun. Dia pasti lupa diri. Dia lupa diri bukan hanya kepada Tuhan. Lihat anak-anak yang sudah berhasil dididik oleh orang tuanya, punya kerjaan yang mantap, bisnis yang mantap, penghasilan yang luar biasa, puluhan dan ratusan miliar. Dia lupa sama orang tuanya. Aduh, mama jangan bikin malu saya ini pengusaha kaya, saya ini orang kaya, saya orang terkenal, saya ini artis hebat. Mama ini
Aduh, penampilannya kayak pembantu. Saya malu. Nah, lihat, orang yang sombong itu akan cenderung lupa diri. Begitupun juga dengan gereja-gereja Tuhan waktu kecil, waktu masih kecil, ya jemaat masih 100-200, dia mau melayani orang-orang susah dan lain sebagainya, mudah untuk dihubungi. Ketika jemaatnya sudah berkembang, gerejanya menjadi mega church, dia jadi sulit untuk dihubungi, sulit untuk diketemui, sulit untuk dimintai doa dan lain sebagainya dengan alasan saya sibuk, jadwal saya banyak dan lain sebagainya. Puji Tuhan kalau itu benar, tapi celaka kalau itu tidak benar, beralas-alasan. Sehingga pada akhirnya, saudara, kita terjebak dengan yang namanya lupa diri dan tidak berterima kasih kepada Tuhan. Nah, banyak loh orang di luar sana, anak Tuhan yang tadinya miskin, sekarang punya kedudukan, yang tadinya nggak punya apa-apa, yang tadinya gagal, sekarang berhasil, kaya, dan lain sebagainya. Saya udah lupa loh, udah gak doa lagi sama Tuhan, udah gak mau ikut lagi doa persekutuan, udah gak mau lagi ibadah minggu, hari minggu dia main golf. Gak salah main golf, tapi yang menjadi salah main golf gak pergi ke gereja. Ini alamat cikal bakal orang yang lupa diri. Padahal kita sadar ya Bapak Ibu ya, harta, uang, benda, kedudukan, jabatan gak kita bawa mati. Dan gak ada yang dampingi kita mati, kita sendirian loh. Sendirian, person by person, ngadep sama Tuhan. Saudara mau bawa pukulan golf, saudara mau bawa harta saudara yang banyak itu ke dalam kuburan menghadap Tuhan, nggak laku Pak, nggak laku Bu. Nama baik kita, saya orang terkenal, saya menteri, saya presiden, saya pendeta terkenal, jutaan jemaat, nggak laku. Nanti yang jutaan jemaat itu mungkin menghantar saudara ke kuburan, tapi di dalam kuburan setelah itu mereka pulang tinggalkan kita. Nah, kita sendiri. Kita sendirian ketemu Tuhan. Mau gimana, saudara? Kita berdiri di hadapan Tuhan, mau bawa apa? Mau bawa kesombongan? Selesai hidup kita. Orang sombong itu, Bapak Ibu Saudara, direndahkan Tuhan. Orang sombong itu direndahkan Tuhan. Orang sombong itu musuhnya Tuhan. Tuhan itu benci banget sama kesombongan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk tidak menjadi sombong. Ya, nah jika kita, Bapak Ibu Saudara, tidak mau sombong, kita harus menyadari bahwa jika kita bisa hidup dan ada sampai hari ini, semua itu hanya karena anugerah dan belas kasih Tuhan. Kita ada karena anugerah Tuhan, rumah tangga kita ada karena anugerah Tuhan, kita bisa bekerja karena anugerah Tuhan, kita bisa hidup sampai hari ini juga karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, karena anugerah dan belas kasih Tuhan, kita sampai hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hidup. Saudara boleh saja jadi orang kaya, saudara boleh saja jadi orang hebat, saudara boleh saja pendeta terkenal, saudara boleh saja jadi gembala jutaan jiwa, saudara boleh saja memiliki segala kemasyhuran. Praise the Lord kalau itu dipercayakan kepada kita. Tetapi kalau Tuhan tidak memberikan kita kesempatan sehat dan juga kesempatan untuk hidup, saudara, selesai semuanya. Selesai semuanya. Buat apa kita kaya, buat apa kita terkenal kalau kita sakit kanker, sakit minum, stroke, bel palsi, dan lain sebagainya, sakit jantung. Nggak enak, saudara. Makanya kita sadar, karena anugerah saya masih diberikan kesehatan, karena anugerah saya masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, karena anugerah dan belas kasihan Tuhan, seluruh dosa dan pelanggaran hidup kita telah diampuni untuk selama-lamanya. Pelanggaran saudara dan saya baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya selesai, sudah Tuhan hapus. Karena darah Yesus berkuasa untuk menghapus seluruh dosa dunia. Dan darah Yesus itu bersifat kekal, mengikat, tidak bisa sementara. Sekali lagi saya ulangi, darah Yesus itu bersifat kekal dan mengikat. Karena darah Yesus adalah darah perjanjian, penebusan Tuhan terhadap umatnya kita, saudara dan saya. Jadi, saudara, karena anugerah, saudara dan saya diampuni dan diperhitungkan pada akhirnya oleh Bapa di sorga untuk dilayakkan masuk dalam kerajaan sorga, dibenarkan, disucikan, dan dikuduskan.
Dan karena anugerah dan belas kasihan Tuhan, hidup kita pada akhirnya selalu dilindungi dan juga disertai. Bayangkan kalau tanpa anugerah Tuhan, anak-anak kita bisa jatuh dalam perzinahan, suami kita jatuh dalam perselingkuhan, istri kita juga bisa selingkuh dengan laki-laki lain, perusahaan kita bisa diambil orang, gereja kita bisa dibakar semaunya, bahkan bisnis kita bisa dihancurkan oleh lawan-lawan bisnis kita. Kita ada itu karena anugerah Tuhan, dan anugerah Tuhan itu melindungi dan menyertai hidup kita. We never walk alone. Selalu ada Tuhan yang menyertai kita, membimbing kita, menolong kita, menjaga kita, dan memproteksi hidup kita. Kita ada sampai hari ini melewati pandemik 3 tahun. Dan walaupun ada yang kena berkali-kali, saya ini kena berkali-kali. Dari varian Alpha, Delta, Omicron, dan varian-varian yang baru. Tetapi kalau saya bisa ada sampai hari ini, it's all because about His mercy and His grace. Kita ada sampai hari ini itu karena anugerah Tuhan. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang melindungi dan menyertai kita. Nah, yang selanjutnya karena anugerah dan belas kasih Tuhan, hidup kita dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Kita bisa makan, kita bayar hutang, kita bayar cicilan, kita bayar tagihan, bayar rumah, bayar toko, bayar pegawai, bayar gaji, dan lain sebagainya. Itu karena campur tangan Tuhan. Betul kita yang bekerja dari pagi sampai malam. Tapi kalau bukan Tuhan yang membuka pintu berkatnya, sia-sialah orang yang membangun kota. Dan saudara, kita ini ada karena anugerah Tuhan. Kita bisa diberkati karena anugerah Tuhan. Naik jabatan, naik posisi, diberkati itu karena anugerah Tuhan. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang telah menerima anugerah dan belas kasih Tuhan, maka kita harus mau belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan. Bangun pagi, belajar mengucap syukur, terima kasih buat nafas hidup, terima kasih buat berkat yang baru, terima kasih Tuhan saya bisa melihat wajah istri dan suami dan anak, terima kasih saya masih bisa bekerja, masih boleh melayani, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, big question is, yang terakhir, mengapa kita harus belajar berterima kasih kepada Tuhan? The reason is karena Tuhan itu baik. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan Yesus saya baik. Amin. Tuhan Yesus kita baik. Kita nggak pergi ke gereja, Tuhan tetap menanti kita. Kita jarang baca firman, Tuhan tetap berkati kita. Kita malas balikin perpuluhan milik Tuhan, Tuhan tetap menjaga dan memberkati toko kita. Kita nggak pernah kasih persembahan buat Tuhan, nggak pernah tolong orang, nggak pernah mau berbagi. Kita seringkali sombong, tapi Tuhan itu baik. Dia berfirman, aku tidak menginginkan kematian orang fasik. Apa itu fasik? Sudah tahu firman tapi tidak dilakukan. Apa itu fasik? Sudah tahu firman tapi diabaikan. Sudah tahu firman tapi tidak mau didengarkan. Sudah tahu itu kebenaran tapi masih dilanggar. Inilah kefasikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sadarilah bahwa Tuhan itu baik. Dia baik bagi hidup kita, dia baik bagi rumah tangga kita, dia baik bagi keluarga besar kita, dia baik bagi bisnis kita. Tuhan itu baik bagi usaha kita, dia baik bagi studi sekolah kita, Tuhan selalu baik bagi pelayanan kita, dan di seluruh aspek kehidupan kita, Tuhan Yesus itu baik. Dia melindungi, dia memberkati, dia menjagai kita, dia memproteksi kita, dan dia memenuhi hidup kita dengan anugerahnya setiap hari. Kita harus belajar berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita berhasil, bukan karena kita sukses. Karena kita sadar semua yang kita miliki selalu datang dari Tuhan. Oleh karenanya kita belajar bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Amin untuk firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa hari Rabu kita ada ibadah doa pemulihan dan mukjizat. Hari Jumat kita ada doa pemulihan wanita lagi ya, kembali ya, karena Jumat lalu libur. Dan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan dan juga mengembalikan perpuluhan yang adalah milik Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, penuh anugerah, penuh mujizat, dan penuh kuat kuasa Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus.
Amin, amin, amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan perpuluhan ada di sini dan juga ada di brosur setelah ibadah ini berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.